dikaji karena uh, karena apa ya? Karena Indonesia sudah menjadi negara darurat sampah, sehingga penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dikaji. Titik, selesai teman-teman. Ya, jadi orang yang membuat latar belakang ya cukuplah membuat 2 paragraf ya. Masing-masing paragraf bisalah Anda membuat 3 kalimat atau 4 kalimat, bebas ya. Yang penting isinya itu, yang pertama adalah latar belakangnya apa. Latar belakang diperkuat oleh satu teori, cari dari internet, bebas dari jurnal, dari media massa, sebagaimana telah saya utarakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian tutupnya itu Anda menggambarkan bahwa penelitian ini ya penting untuk dikaji, begitu, dengan alasan apa? Udah selesai. Ya, redaksi kalimatnya boleh ikuti saya, boleh juga Anda membuat redaksi kalimat lain, bebas teman-teman ya, bebas, silahkan. Yang penting isinya seperti itu. Yang pertama, latar belakangnya apa, latar belakang diperkuat oleh teorinya apa, kemudian lalu buat paragraf penutup, mengapa penelitian ini penting untuk dikaji. Oke, selesai. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah artinya ya penelitian Anda harus dibatasi agar tidak keluar dari jalur yang ada. Maka kalau judulnya seperti ini, saya akan menulis batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pengolahan limbah plastik menjadi mainan yang bernilai ekonomis. Karena limbah plastik merupakan salah satu limbah yang mudah untuk didaur ulang menjadi produk mainan. Titik. Itu kalau mainan ya. Atau misalnya batasan masa dalam artikelnya difokuskan pada pengolahan limbah plastik dengan menggunakan metode recycle. Karena limbah plastik merupakan salah satu limbah yang banyak ditemukan di kehidupan sekitar kita. Selesai, itu batasan masalah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan meneliti bagaimana metode recycle itu mengolah limbah kain misalnya, atau metode recycle mengolah limbah apalagi selain itu ya, limbah besi dan seterusnya. Karena hanya fokus pada limbah plastik. Rumusan masalah, rumusan masalah inilah yang akan dikerjakan oleh orang keempat. Sekali lagi, rumusan masalah inilah yang akan dikaji oleh orang keempat. Itulah sebabnya orang pertama dengan orang keempat harus diskusi, cari satu rumusan masalah yang termudah untuk dikerjakan, ya, yang termudah untuk dibahas. Ingat, cari yang termudah ya untuk dibahas. Maka orang keempat, karena yang akan mengerjakannya, harus diskusi dengan orang pertama. Karena kalau Anda nggak diskusi, nanti orang pertama enak saja misalnya menulis, karena dia menemukan ada referensi 4 rumusan masalah, dia menulis keempat-empatnya. Orang keempat hanya membahas 1 rumusan masalah, kan bisa repot ya, artinya isinya bisa salah. Nanti kalau isi salah, nilainya bisa jelek teman-teman. Maka saya sarankan, bukan sarankan, cukup tuliskan 1 rumusan masalah saja, cukup 1 ya, 1 teman-teman. Oke, sekali lagi hanya 1 rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dengan menggunakan redaksi kalimat pertanyaan. Misalnya, dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah atau bagaimana, ya, misalnya boleh misalnya bagaimana pengolahan limbah plastik menjadi mainan anak-anak yang bernilai ekonomis dengan menggunakan metode recycle, tanda tanya. Selesai. Atau misalnya bagaimana mengolah limbah plastik bekas menjadi limbah plastik baru yang aman digunakan kembali dengan menggunakan metode recycle. Tanda tanya, selesai. Ya. Nah, kalau kalimat tujuan itu harus sama dengan kalimat rumusan masalah. Jadi kalau kalimat rumusan masalahnya itu bagaimana mengolah limbah plastik menjadi mainan bernilai ekonomis, maka tujuannya itu adalah untuk menjelaskan cara mengubah limbah plastik menjadi mainan yang bernilai ekonomis. Titik ya, untuk menjelaskan.
Tidak ada suara. Lanjutkan ya. Nah, metode teman-teman. Metode yang digunakan dalam artikelnya adalah studi pustaka, ditulis saja ya, ini studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan, cari oleh Anda di internet apa itu metode studi pustaka. Tulis sumbernya, tulis tahun, tulis halaman. Sumbernya itu artinya kutipan Anda itu diambil dari siapa atau siapa yang menulisnya. Misalnya kalau Anda melihat dari jurnal yang ditulis oleh Rekayuda Mahardika, maka tulis Mahardika di sininya ya. Tulis nama belakangnya saja. Tahun terbit, halaman berapa. Selesai. Lalu ditulis pustaka utama yang digunakan judulnya apa, ditulis oleh siapa. Nah, kemarin sudah saya utarakan ya. Bagaimana mencari jurnal di internet yang dijadikan referensi. Silakan Anda tulis nama jurnalnya, ya bukan nama jurnalnya, judul artikel jurnalnya apa, tulis, kemudian penulisnya siapa. Lalu pustaka pendukungnya juga sebuah tulisan yang ditulis oleh siapa, yang membahas mengenai apa. Jadi setidaknya Anda carilah dua sumber kutipan ya, atau dua referensi di sini. Silakan diskusi dengan orang ketiga di sini ya. Orang ketiga yang mengerjakan kajian pustaka. Silakan diskusi karena nanti isi metode penulisan khususnya pustaka utama dan pustaka pendukungnya itu akan relevan dengan orang yang menulis, orang ketiga nih yang menulis kajian pustaka. Ya cukup dua lah teman-teman ya, cukup dua referensi yang digunakan. Jadi pustaka utama dan pustaka pendukung. Kalau mau lebih silakan. Ya, cukup dua. Nanti silakan diskusikan dengan orang ketiga. Orang ketiga referensinya apa? Tulis oleh Anda. Nah, lalu masuk ke orang ketiga teman-teman.